Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Kembali lagi dengan kami dalam channel Media Santri Mahaduna dalam segmen Tursina, tutorial Islami Santri Mahaduna. Seringkali kita mendengar istilah sholat jamak dan qashar. Apa sih maksudnya sholat jamak dan qashar? Biasanya kan sholat itu dilakukan ketika dalam perjalanan. Di sini kami mencoba sedikit menjelaskan bagaimana sholat jamak dan qashar yang benar. Yang pertama, saya menjelaskan tentang sholat qashar terlebih dahulu. Sholat qashar bermakna sholat yang diringkas. Yang diperbolehkan sholat yang diqashar yaitu sholat yang berbangsa atau yang berempat rakaat, berupa sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Selebihnya sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak boleh diringkas. Yang kedua, sholat jamak. Sholat jamak berarti mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu, yaitu sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Itu merupakan pasangan-pasangannya. Tidak boleh sholat maghrib dengan asar ataupun yang lainnya. Intinya sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan sholat qashar, yang pertama, perjalanan atau tujuan perjalanan kita itu bukan untuk bermaksiat, berupa contohnya perjalanan kita untuk ziarah wali songo atau untuk study tour atau juga biasanya untuk study banding. Intinya yang bukan untuk bermaksiat. Yang kedua, perjalanan kita itu batas minimalnya 2 marhalah. Ada ulama yang mengatakan 2 marhalah itu 119,9 km. Ada pula ulama yang mengatakan 2 marhalah itu 88 km. Silahkan teman-teman bisa memilih yang lebih ringkas atau yang lebih singkat, yaitu 88 km. Yang ketiga, sholat yang dilakukan merupakan sholat adaan, bukan sholat qodaan. Maksudnya seperti ini. Ketika perjalanan menuju suatu daerah yang di situ jaraknya ditempuh sangat jauh, contoh sampai 88 km kah atau 119,9 km kah. Nah, ketika semisal Anda sebelum perjalanan itu meninggalkan sholat dan mau mengqodhokan sholat ketika perjalanan dan dengan diqashar, itu tidak boleh. Yang harus perjalanan sholat yang diperbolehkan diqashar ketika perjalanan yaitu sholat adaan, bukan sholat qodhoan. Jadi sholat seketika itu. Yang keempat, niat sholat qashar pada takbiratul ihram. Niatnya berupa usolli fardhu zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Yang kelima, tidak menjadi makmum imam yang sholat sempurna. Maksudnya seperti ini. Ketika teman-teman atau ketika saya dalam perjalanan jauh dan berhenti di sebuah masjid, itu kan pasti banyak orang yang bersolat. Nah, kita itu tidak menjadi makmum imam yang sholatnya sempurna, sedangkan kita hendak melaksanakan sholat yang diringkas. Jadi tidak diperbolehkan ketika kita menjalankan sholat qashar itu menjadi makmum imam yang sholat sempurna. Yang keenam, meyakini atau memahami bahwa sholat qashar itu diperbolehkan. Yang ketujuh,
Yang ketujuh, yakin sholat qashar itu dilaksanakan masih dalam perjalanan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, musafir harus benar-benar jelas tujuannya. Itu sedikit syarat-syarat tentang sholat qashar. Nah, yang kedua itu sholat jamak. Tadi di awal sudah dijelaskan tentang pengertian sholat jamak. Sholat jamak merupakan mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu sholat, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sedangkan di sini sholat jamak itu ada dua. Ada sholat jamak takdim, juga ada sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim merupakan sholat yang dilakukan di awal waktu atau di sholat yang pertama, yaitu berupa sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Begitu pula sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Ketentuan sholat jamak takdim atau syarat-syarat sholat takdim, yang pertama yaitu mendahulukan sholat yang pertama, yaitu ketika contoh sholat zuhur dengan sholat asar dilakukan pada waktu sholat zuhur dan yang pertama dilaksanakan yaitu sholat zuhur. Selanjutnya syarat yang nomor 2 yaitu niat sholat jamak dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Adapun niatnya usolli fardhu zuhri arba'at raka'atim majmu'an bil ashri jam'at takdimin lillahi ta'ala. Namun niat itu sangatlah panjang, juga sulit untuk dihafalkan. Nah, di sini ada pendapat dari Kiai Sakhawi Amin dalam kitab Sabilun Najah, yaitu diperbolehkan bagi para musolli meniatkan atau melafalkan niat ketika sholat jamak seperti halnya niat sholat biasa. Contoh, ketika sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, sudah diperbolehkan. Yang penting ketika dalam niat itu di dalam hatinya meyakini bahwa ini akan atau saya akan melaksanakan sholat jamak. Itu diperbolehkan seperti itu dalam kitab Sabilun Najah, atau yang lebih kita sering kenal fasolatan lengkap. Selanjutnya syarat yang nomor 3 yaitu mualah, terus menerus atau tidak ada penghalang antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Jadi ketika kita melaksanakan sholat jamak takdim, kita akan mendahulukan sholat zuhur. Nah, ketika selesai sholat zuhur salam, kita langsung melanjutkan sholat asar, tidak boleh wiridan dulu. Nah, yang keempat, kita melaksanakan sholat itu masih dalam perjalanan. Tidak diperbolehkan kita melaksanakan sholat jamak ketika sudah sampai di tujuannya. Dan terakhir yang kelima, sholat jamak benar-benar dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Itu sekiranya syarat-syarat dari jamak takdim. Nah, di sini kami pun akan menjelaskan syarat-syarat dari sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir syaratnya itu sangatlah lebih ringkas. Oh iya, sholat jamak takhir itu pasangannya zuhur dengan asar di waktu sholat asar, maghrib dan isya di waktu sholat isya. Jadi diakhirkan. Kalau tadi takdimkan itu diawalkan, nah kalau takhir itu diakhirkan. Sholat yang kita lakukan di waktu sholat yang kedua. Adapun syarat-syaratnya itu sangatlah mudah. Yang pertama, kita sudah niat mengakhirkan sholat pada waktu sholat yang pertama. Contoh, ketika masih dalam perjalanan kita dalam hati saja, saya nanti akan menjamak takhirkan sholat ketika waktu asar di sini maksudnya di suatu tempat. Yang penting tempat itu bukan tujuannya. Yang pertama itu syarat. Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat jamak takhir itu benar-benar pada waktu sholat yang kedua, dan ketika sampai tujuan pun harus masih dalam waktu sholat yang kedua tersebut. Contoh, ketika kita pergi ke Surabaya, dari Tegal ke Surabaya itu kan cukup jauh.
Ketika kita pergi dan melaksanakan sholat jamaah takhir di daerah Jogja mungkin, itu kan masih sangat jauh. Nah, itu kan ketika waktu habis waktu asar kan masih dalam perjalanan, jadi itu masih diperbolehkan dan sah sholat jamaah takhir tersebut. Sedangkan kalau kita melaksanakan sholat jamaah takhir di Surabaya yang merupakan tujuan kita, terus kita sampai di sana ternyata masih dalam waktu sholat asar, maka sholat jamaah takhir tersebut tidak menjadi sah sholatnya, harus diulangi sholat. Juga sholat jamaah takhir itu bebas, mau dilaksanakan sholat zuhur dulu boleh atau sholat asar dulu boleh, silahkan tidak. Juga diperbolehkan ada penghalang sholat, maksudnya ketika kita melaksanakan sholat zuhur lalu setelah itu kita melaksanakan wiridan, itu diperbolehkan. Jadi kan kalau di jamaah takdim itu kan tidak diperbolehkan, nah kalau ini jamaah takhir diperbolehkan. Adapun seringkali kita mendengarkan istilah sholat jamaah qashar, itu maksudnya apa sih? Maksud dari sholat jamaah qashar ya, tadi sholat jamaah itu kan sudah mengumpulkan dua sholat dalam waktu sholat yang satu, sedangkan sholat qashar itu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, jadi ketika sholat jamaah qashar, kita melaksanakan sholat jamaah yang 4 rakaat itu diringkas hanya menjadi 2 rakaat. Sholat jamaah qashar kan menjamak sholat yang tadi sholat asar dengan zuhur, sholat isya dengan maghrib, itu diperbolehkan diringkas ketika kita sholat berjamaah. Yang penting yang diringkas itu sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk menunjang kreativitas kami dari santri Pondok Pesantren Ma'hadut Thalabah Babakan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.